Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Haleluya. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, kita sembah Dia, dan kita dengar apa sih yang mau Tuhan sampaikan buat kita hari ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dalam kesatuan hati kita. Tuhan sedang merendah. Ketika Tuhan sedang merendah engkau, tetaplah percaya, tetaplah setia, maka engkau akan mendapatkan perendaan yang luar biasa jadinya. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Amin. Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Percayalah, ketika Tuhan merendah saudara, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan buat engkau. Tetap berdoa, tetap tenang, tetap berharap kepadanya. Kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga tidak akan memberikan yang jahat untuk kita, tidak akan memberikan yang tidak baik buat kita. Amin. Haleluya. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan tidak pernah melihat siapa saudara. Orang baikkah, orang jahatkah, orang yang tidak mampu, orang yang kaya. Tidak, tetapi Tuhan mencari orang yang mau dan sungguh-sungguh taat dan setia. Setia dalam hal apa? Dalam hal pengharapan, berpengharapan kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Siapapun engkau, dimanapun engkau. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan sedang merendah setiap saudara dan saya. Ketika kita direnda, kita tetap taat, kita tetap tenang, kita tetap diam. Masih ingat kemarin berbicara tentang menabur dengan air mata, kau akan menuai dengan sorak-sorai. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Amin, amin. Kekuatan saudara, Tuhan tahu seberapa batasnya, dan Tuhan tidak pernah memberikan cobaan itu lebih dari kekuatan saudara. Kalau saudara masih bisa, berarti cobaan itu saudara kuat. Dan tiba nanti kulihat pelangi kasih-Nya. Amin, amin. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Siapakah yang direndah? Yaitu saudara. Karena saudara adalah ciptaan yang agung dan mulia di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan melihat pelangi kasih Bapa, kita akan menikmati pelangi kasih Bapa. Haleluya. Lihat pelangi kasih-Nya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita satukan hati kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kiralaya naralama sakaralama yaralama se. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap perendaan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Kau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Glory, glory, haleluya. Glory, glory
Yesus. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, tiada kata-kata yang lain selain ucapan syukur dan terima kasih. Ketika Engkau sedang merendah kami percaya Engkau selalu ada pada kami. Dan Engkau tidak akan memberikan setiap masalah, ujian yang melampaui akal kami, melampaui kekuatan kami. Kami percaya Bapa, ketika Engkau merendah buat kami, sampai perendaan itu selesai. Dan akhirnya indah dan harganya sangat mahal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk manis saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara buat kami. Haleluya, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, Allah sedang merendah saudara dan saya saat ini. Kalau saudara dan kita semua sedang dalam perendaannya, jangan takut dan khawatir. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Amin ya. Berarti perendaan Tuhan itu bukan yang biasa, tetapi yang agung dan mulia. Yuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka dalam Kejadian 45. Di situ berbicara tentang Yusuf. Nah, kalau sudah berbicara tentang Yusuf, ini pasti Tuhan mengambil contoh dari Alkitab hari ini berbicara tentang Yusuf. Ingat tentang Yusuf? Yusuf yang dijual, Yusuf yang dimasukkan ke sumur, Yusuf yang aniaya, Yusuf yang difitnah, Yusuf yang dimasukkan ke penjara. Nah, itu sedang perendaan pada Yusuf. Kenapa Yusuf harus direndah oleh Tuhan? Karena Tuhan akan mengangkat Yusuf lebih tinggi lagi. Ketika saudara pun mengalami hal yang seperti ini, yang sedemikian, jangan takut. Amin. Jangan takut. Di sini dalam judulnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kenapa dia harus diperkenalkan kepada saudara-saudaranya? Pasti ini ada sesuatu. Pasti ada apa di balik itu. Ayo kita buka dulu di Kejadian 39. Di Kejadian 39 ini berbicara Yusuf di rumah Potifar. Nah, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, berarti sebelumnya dari ayat-ayat Yusuf dijual ke tanah Mesir. Nah, di pasal yang ke-37 ini berbicara Yusuf dijual ke tanah Mesir gitu ya. Terus itu berarti penderitaan yang dialami Yusuf. Dijual di tanah Mesir ini untuk bukan jadi apa-apa loh, bukan jadi raja atau jadi manajer gitu, bukan, tetapi dia menjadi budak di sana. Budak itu lebih dari pembantu. Seorang pembantu itu masih dihargai loh. Apalagi pembantu zaman sekarang ya. Sudah diajarkan cinta kasih dari firman Tuhan. Apalagi kalau pekerja-pekerja pembantu ini benar-benar bekerja di rumah seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu mengasihi, menyayangi, itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan sangat terhormat juga gitu ya. Tetapi pada zaman budak, perbudakan itu keras banget gitu. Nah, ini Yusuf ini dijual ke tanah Mesir. Apanya yang dijual? Tenaganya. Tenaganya Yusuf yang dijual. Tetapi Yusuf tetap taat dan setia. Dia tahu Tuhan sedang merendah dia. Ketika perendaannya belum selesai, dia ikuti aja sampai kapan selesainya perendaan itu. Nah, saya tidak mengajak membaca di sana, tetapi saya mau memberikan pengertian tentang Yusuf. Yusuf yang ada di rumah Potifar. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Dari pasal 39 ini ayat 1 sampai ayat 23. Saya tidak mengajak ke sana ya. Terus
Tapi Yusuf itu sampai dimasukkan di penjara dan yang lain sebagainya. Karena ketika dia ada di rumah Potifar itu, dia mulai difitnah gitu ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Nah, setelah dia menderita di pasal yang ke-39 itu terus dilanjut aja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini di pasal yang ke-40 mimpi juru minum dan juru roti, mimpi Firaun. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Nah, mulai perendaan ini mulai selesai. Dan terus saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Saudara bisa dari pasal 39 tuh nanti bisa dibaca ya atau sebelumnya ya. Saudara-saudara itu pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Berarti yang pertama sudah ketemu. Yang kedua kali piala Yusuf bilang dan didapati. Yehuda membela Benyamin. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah kedua kalinya di pasal 43 saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Dan yang di pasal 45 Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf sudah gak tahan lagi untuk melihat saudara-saudaranya. Bencana kelaparan itu datang. Dan yang ada itu cuman di Mesir ini. Dan bagaimana caranya? Ternyata Tuhan membuat satu jembatan, yaitu melalui pengorbanan seorang Yusuf. Yusuf ini bukan anak yang biasa, tetapi Yusuf ini anak yang disayang oleh ayahnya. Karena Yusuf ini taat, Yusuf ini baik, Yusuf ini memiliki kebaikan. Dan kebaikannya Yusuf itu bukan yang di luar loh Bapak Ibu. Yang kamu begini, tak bantu, enggak. Kebaikan Yusuf itu yang ada di hatinya. Nah, makanya mau saya katakan, hati itu bisa berbuat baik kepada siapapun. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat pakaian, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati. Ketika saudara memiliki hati yang penuh cinta kasih, hati yang sangat mengerti, itu sangat besar harganya dan nilainya. Hati itu melebihi dari jabatan apapun. Kalau saudara menjadi seorang pejabat yang tinggi tapi gak punya hati, waduh, itu tambah gak karu-karuan. Tetapi ketika saudara orang biasa tapi memiliki hati yang mengasihi, itu sangat-sangat dikenan oleh Tuhan. Di sini di pasal 45 ini Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya mau katakan bahwa kebahagiaan hidup itu terletak pada seberapa kita mampu menemukan mutiara di antara sekian banyak kerikil penderitaan di sepanjang jalan kehidupan kita. Yusuf dijual, Yusuf difitnah, Yusuf dimasukkan penjara, Yusuf dipercaya, akhirnya dia mendapatkan mutiara itu. Banyak orang yang menderita terlebih dahulu dan setelah penderitaan dia yang paling enak. Itu sudah tertulis yaitu di dalam Kejadian ini. Jadi ketika ditulis di dalam Kejadian itu bukan cuma ditulis, tetapi itu digenapi dalam kehidupan saudara. Mungkin kalau saat-saat ini saudara sedang dihina, mungkin saudara sedang dicaci maki, mungkin saudara sedang disisihkan. Mungkin saudara sedang dijerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Tetaplah engkau percaya dan beriman. Tetaplah miliki ucapan syukur ketika saudara tetap memiliki cinta kasih yang sejati. Dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air kehidupan yang menyegarkan dan menyejukkan hati serta pikiranmu. Engkau akan mendapatkan mutiara di tengah-tengah kerikil-kerikil yang tajam. Amin. Ketika engkau sedang mencari mutiara itu, gak mudah. Tanganmu, hatimu yang saat ini engkau dalam masalah, terkena dengan kerikil-kerikil tajam itu. Tetapi jangan takut. Kenapa?
Karena ada kebahagiaan di balik semua kerikil-kerikil tajam. Dan engkau akan menemukan mutiara yang indah. Ketika engkau terkena kerikil, itu tangan Tuhan sedang merenda engkau. Bayangkan dari seorang anak kesayangan sang ayah dengan sejuta impian untuk menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya. Ia harus mengalami pengalaman yang sangat tragis sekali. Yang tidak bisa, ternyata dia mau menyenangkan hati ayahnya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Dan dia harus dijual ke Mesir untuk menjadi seorang budak tadi yang saya katakan di pasal 39. Dari sana difitnah oleh istrinya raja. Dan akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara. Bayangkan Bapak Ibu, istri majikan ini menfitnah dia. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Justru dalam pengalaman itulah telah membentuk Yusuf. Yusuf dibentuk, Yusuf direnda oleh Allah sendiri. Untuk menjadi seorang yang kuat dan terus belajar bergantung hanya kepada Allah. Sampai ia meyakini bahwa bukan manusia yang berkuasa untuk menentukan jalan hidup seseorang. Tetapi Allah yang merenda dia dalam kandungan ibunya. Allah yang merenda dia sejak dia dalam kandungan itu sampai menjadi seorang anak. Mungkin anak-anak saudara di antara satu sama yang lain ada yang tidak cocok karena keirian. Ada nggak kira-kira satu saudara iri hati? Ada loh Bapak Ibu. Ada yang iri hati, itu ada. Tetapi jangan takut kalau engkau yang sedang melihat, mengikuti renungan Kita Sehat, Kita Kuat, engkau mengalami hal ini. Engkau disisihkan, engkau dilecehkan, engkau dibuang, engkau difitnah. Jangan takut sayang. Ketika Tuhan sedang merendamu, perendaannya ketika selesai, engkau akan menjadi yang luar biasa seperti Yusuf. Justru engkau yang bisa menolong saudara-saudaramu. Kita harus bisa merenungkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan saja menyertai Yusuf ketika dia bekerja di rumah Potifar, ketika dia harus difitnah, ketika dia harus masuk penjara. Tetapi penyertaan Tuhan luar biasa. Terbukti apa? Terbukti di dalam firman Tuhan bahwa Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Itu adalah pembelaan Tuhan di pasal 40-an. Yusuf di Mesir sebagai penguasa ini. Di pasal 41 ini. Sebentar ya. Ya, di pasal 41 di ayat yang ke-37. Di sana judulnya Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Nah, itu perendaan Yusuf sudah selesai. Saudara, kalau mengalami hal ini tetaplah taat dan setia untuk menghadapi semuanya. Dan engkau akan dipercaya sebagai penguasa dan engkau akan menjadi berkat di antara saudara-saudaramu. Jangan sakit hati kalau saudara dibenci. Apalagi saudara ipar. Apalagi sama-sama menantu, saling tidak menyukai, saling membenci. Jangan takut, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak di dalam kehidupanmu. Tapi ingat, yang mau saya pesankan, janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan pengampunan dan doa buat orang yang menganiaya hatimu. Mungkin tubuhmu gak dianiaya, hati yang dianiaya, berdoalah buat dia. Ampunilah dia. Dari hati yang tulus, engkau alirkan aliran air kehidupan kepada siapapun.
keluargamu, saudara iparmu, sama-sama menantunya, kepada mertuamu, kepada orang tua siapapun sudah. Mungkin kau sedang bekerja, kepada pimpinanmu, kepada siapapun. Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau engkau disakiti hatimu, ampunilah dia. Minta kepada Bapa, Bapa berikan pengampunan. Orang ini tidak merasa untuk kalau menyakiti aku. Ketika saudara melepaskan pengampunan, ketika saudara melepaskan air kehidupan buat dia, saudara akan menerima berlimpah air kehidupan dari keluargamu, saudaramu, keturunanmu, suamimu atau istrimu, anak-anakmu sampai kepada cucu, cicit, buyut, semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Terbukti apa? Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya ajak ini di sini ada pembacanya dari ayat 1 sampai ayat 28, tapi saya hanya mengambil satu di ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa memahami dari sini di ayat yang ke-8 dikatakannya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, diberikan kekuasaan yang luar biasa. Di ayat yang ke-9, segera kamu kembali kepada Bapa. Ini Yusuf berbicara kepada saudaranya. Segeralah kamu saudara-saudaranya kembali kepada Bapa dan katakanlah, ayat 8 Bapak Ibu, ayat 8 sekarang saya masuk di ayat 9. Saya ajak membaca seberapa yang penting ya. Tapi nanti selebihnya Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, yang dikasih Tuhan Yesus yang paling utama, saudara bisa selesaiin dari ayat 1 sampai ayat 28. Dan saudara kalau mau baca dari pasal 38 dari awal tentang Yusuf ini, saudara akan tahu perendaan Tuhan itu bagaimana. Lanjut ya di ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Ini pesannya, suratnya, layangnya, WA-nya, SMS-nya, mungkin gitu ya ini ya. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Ditata lu sama Yusuf. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bisakah kita seperti itu? Gak bisa Bu, bisa. Kalau Yusuf bisa, kalau saya bisa, saudara juga pasti bisa. Amin. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu. Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau terpelihara. Yusuf gak mau keluarganya ini, saudara-saudaranya ini mati karena kelaparan. Dengan orang-orang yang menjadi pegawai bapaknya ini mati kelaparan. Sehingga dia boleh mengalami terlebih dahulu untuk menjadi satu jembatan. Dan dipercaya oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa, untuk memiliki harta kekayaan yang sedemikian ini. Saya lanjut sebentar di ayat 12. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Benyamin ini yang terkecil rupanya. Sebab itu ceritakanlah, Benyamin ini sayang kepada si Yusuf ini. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mau berjumpa dengan bapaknya karena sudah sekian puluh tahun dia tidak berjumpa dengan bapaknya. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin di bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Baru tahu ternyata Yusuf adalah saudara yang dia buang
di sumur, dan yang dia jual ke Mesir untuk menjadi budak. Tetapi ketika setelah Yusuf perendaannya selesai, menjadi yang diberkati, menjadi yang paling punya, paling kaya di daerah di sana, Firaun loh. Kaya banget ya. Dan dia bisa menopang dalam kelaparan ini. Dia tahu bahwa paceklik ini sampai 5 tahun lagi itu masih ada. Tapi dia tidak mau melihat keluarganya, ayahnya apalagi. Dan pegawai-pegawai ayahnya itu kelaparan. Sehingga dia mengatakan, bawa kemari dan kau bisa tinggal di Goshen dekat tempatku. Sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau mengalami hal yang serupa dengan Yusuf, jangan takut. Ketika perendaan itu selesai, maka saudara akan menjadi berkat. Maka saya katakan, ketika kita disakiti, jangan membalas menyakiti, tetapi mengasihi lebih lagi, berdoa untuk dia, mengampuni dan memberkati. Amin. Kalau Yusuf bisa, kita belajar dari Yusuf. Oke? Kita semua belajar dari Yusuf. Kalau Yusuf bisa, saudara bisa, saya juga bisa. Semua kita bisa. Haleluya. Saya secara pribadi sudah mengalami hal ini 28 tahun yang lalu. Dan hari ini Tuhan mengangkat dengan luar biasa. Apa? Hati yang mengasihi. Hati yang mencintai. Saya seringkali mengatakan, hati itu yang Tuhan mau. Hati Bapa yang Tuhan suka. Saya mau kita semua memiliki hati Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Perendaanmu nantikan itu sampai selesai. Bu, saya gak kuat. Perendaan saya sampai kapan? Semua ada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Glory, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan ketika perendaanmu belum selesai. Jadikan mereka Tuhan misbah doa dan rumah doamu. Sehingga mereka, kami semuanya mampu untuk menghadapi perendaan yang belum selesai. Kami mau terus Tuhan mencari mutiara di dalam kerikil, di tengah-tengah kerikil yang tajam ini. Tapi kami percaya ketika Engkau menyertai kami tidak akan pernah mengalami kesakitan. Tetapi cinta kasih yang Kau ajarkan senantiasa akan kami berikan. Terima kasih Bapa, terus ajari kami Tuhan sampai akhir tahun 2020 nanti. Dan kalau hari-hari ini biarlah sampai berakhir Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau jadi yang lebih baik, kami mau jadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Melalui renungan firman Tuhan, kita sehat, kita kuat. Anak-anak-Mu boleh semakin dipertumbuhkan di dalam kedewasaan rohani dalam segala pengertian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan pikiran kami sendiri, tetapi Roh Kudus yang menyertai mereka. Yang memberikan hikmat marifat untuk mereka, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran, Roh-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.